lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Kemacetan parah terjadi di jalur Situbondo Banyuwangi hingga Kamis siang. Kemacetan sudah berlangsung beberapa hari akibat pembatasan angkutan di Pelabuhan Ketapang dan diperparah dengan ditutupnya jalur Bumitir yang menghubungkan Banyuwangi Jember. Kemacetan di jalur Situbondo Banyuwangi semakin parah. Kondisi tersebut sudah terjadi beberapa hari akibat pembatasan angkutan di Pelabuhan Ketapang. Kepala kemacetan terpantau di sekitar Pelabuhan Ketapang. Bahkan meski terputus-putus, ekor kemacetan yang didominasi oleh kendaraan truk besar berada di alas baluran perbatasan Banyuwangi Situbondo. Sam, sopir truk tronton, mengatakan ia terjebak macet sejak Rabu pukul 15 sore. Hingga 19 jam kemudian kendaraan yang ia bawa baru bisa parkir di depan pelabuhan SCP. Hingga Kamis siang banyak sopir yang terjebak macet hingga di baluran yang jaraknya sekitar 28 km dari pelabuhan Ketapang. Menurut Sam, kemacetan kali ini merupakan yang terparah sepanjang ia pernah menyopir di lintas Situbondo Banyuwangi. Apalagi sebelum masuk ke area pelabuhan, truk-truk harus terlebih dahulu masuk ke kantong parkir di dermaga Bulusan. Baru setelah itu mereka bisa berjalan kembali menuju pelabuhan. Beberapa simpul pertigaan juga terlihat stagnan. Kendaraan truk besar harus menunggu hingga berjam-jam untuk bisa bergerak beberapa ratus meter. Cikampek. Mau ke Bali biasanya dari Cikampek ke Pelabuhan Ketapang ini berapa hari? 3 hari Nyampe. Terus ini berapa hari, Pak? udah 4 hari. 4 hari. Kemarin macetnya sampai mana, Pak? Dari pas masuk Selamat Datang Banyuwangi. Oh, perbatasan ya, Pak? Perbatasan. Berapa jam, Pak? Oh, dari jam 3 saya. Jam 3 sore. Terus
Gimana Pak? Kondisi seperti ini gimana terus? Mau gimana lagi ya kan? Gitu. Ya harusnya ya dikondisikan lagi kayak dulu gitu, biarin aja lagi. Ini bawa apa Pak? Ban. Ban. Kita harus bawa makan. Ya, kita kan nunggu begini, macetan begini harus makan minum. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyawasono mengatakan untuk mengatur arus lalu lintas di jalur Situbondo Banyuwangi ini, Polresta Banyuwangi mengerahkan sepertiga kekuatan anggotanya. Pihak kepolisian juga terus melakukan koordinasi dengan pihak SDP dan KSOP terkait permasalahan ini. Namun untuk kendaraan pribadi, kendaraan kecil, dan kendaraan barang berukuran kecil yang bisa menyeberang dengan kapal yang beroperasi di dermaga MB tetap bisa berjalan. Kendaraan ini diperbolehkan melintas dengan pengaturan petugas kepolisian. Sudah. Baik, selamat siang rekan-rekan. Yang hormati Pak Kapolsek KP3, rekan-rekan media. Jadi pada siang hari ini kita dari Polresta Banyuwangi beserta Polsek jajaran kita melaksanakan kegiatan upaya untuk mengurai kemacetan, kemudian mengatur arus lalu lintas yang diakibatkan dari pembatasan operasional dari kapal penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Sehingga dampaknya kita ketahui bersama beberapa hari terakhir ini terjadi kemacetan yang cukup padat, dan ini tentunya membuat pengguna jalan ini menjadi terganggu perjalanannya, baik yang akan berangkat ke Bali maupun yang melintas dari jalur Surabaya mengarah ke Banyuwangi dan sekitarnya. Sehingga pada kesempatan ini dan sebelum-sebelumnya kita dari Polresta Banyuwangi tentunya harus hadir di tengah-tengah kegiatan masyarakat, terutama kondisi kemacetan yang cukup padat ini. Kita pada siang hari ini telah menerjunkan anggota sepertiga dari kekuatan Polresta Banyuwangi, termasuk juga polsek-polsek jajaran. Ini tentunya dalam rangka kita hadir di tengah-tengah kesibukan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Hingga Kamis siang, kapal yang dioperasikan di dermaga LCM 6, dermaga Bulusan 2, MB4 4 kapal. Dan untuk kapal yang melayani truk tronton hanya 8 dan normalnya 9 kapal. Handawa Kusumo, CTV. Sementara itu, pemirsa, kondisi Jalan Raya Nasional penghubung Jember Banyuwangi via jalur Gunung Kumitir terpantau lengang setelah pada Kamis dini hari ditutup total untuk pengerjaan perbaikan jalan sepanjang 115 meter. Akibatnya banyak kendaraan yang harus diputar balik untuk melalui jalur pantai utara. Beginilah kondisi jalur selatan via Gunung Kumitir yang menghubungkan dua kabupaten Jember Banyuwangi yang terpantau lengang yang akan ditutup total selama 2 bulan untuk perbaikan jalan yang ambles sepanjang 115 meter. Perbaikannya juga menggunakan alat berat untuk pengeboran tiang panjang sebanyak 56 titik. Penyekatan penutupan jalur selatan via Gunung Kumitir dari arah Banyuwangi dibagi 2 tempat. Yang pertama di Timbangan Kecamatan Kalibaru, sedangkan penyekatan kedua di tempatnya di arah jalur alternatif Gunung Kumitir. Untuk jalur alternatif ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 yang melintasi perkebunan kopi. Itu pun hanya diperbolehkan jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Jalurnya pun ekstrim, kiri kanan jalannya jurang dan tebing tinggi. Pada Kamis pagi, penyekatan di Timbangan Kalibaru setidaknya puluhan kendaraan pribadi dan truk ekspedisi diputar balik lantaran mereka tidak mengetahui akan adanya penutupan total jalur Gunung Kumitir. Untuk kendaraan, mulai tadi pagi sampai siang ini ada beberapa kendaraan yang kita sudah putar balikan, terutama kendaraan truk sama mobil pribadi. Mereka kenapa tetap melintas ini padahal ada sosialisasi? Alasan mereka? Alasan dari sopir katanya tidak tahu atas penutupan jalur yang ada di Kumitir. Untuk penutupan ini rencananya kan berapa bulan? Rencana 2 bulan, mulai tanggal 24 Juli sampai 24 September. Diputar baliknya kendaraan roda 4 atau lebih ini membuat para pengendara tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat pasrah mengingat di jalur pantai utara via Banyuwangi, Situbondo juga macet parah imbas pengurangan kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Sekitar 4 jam lah kalau yang dari temen, karena dari Baluran ke ini belum nyampe juga ke pelabuhan. Makanya saya ngambil alternatif ke sini, di sini ditutup.
Tahu nggak kalau penutupan Pak? Ya kemarin informasi tahu, tahu kan tanggal 24, emang bener sih tanggal 24, dikirain itu malam gitu. Pak, dampaknya apa Pak dengan adanya kemacetan kemudian Ya penutupan? dampaknya ya gitulah apa namanya, ya rugi segala-galanya. Sementara itu alasan penutupan Jalan Raya Nasional Pantai Selatan via Gunung Gumitir karena perbaikan jalan yang menggunakan 2 alat berat board pil, pengeboran juga sedalam 33 meter sepanjang jalan 115 meter. Pengerjaannya juga akan di 24 jam non-stop untuk mengejar target. Ini yang dipersiapkan itu kita persiapan untuk setting alat untuk borbel. Ini semalam datang itu 2 alat beratnya mulai jam berapa? Untuk kedatangannya itu sekitar jam 3 pagi untuk alat borbel. Mungkin bisa dijelaskan Mas, alat ini apa aja dan seperti apa Mas? Alatnya itu kita datangkan itu EXA BC200 sama borbel. Borbelnya dulu. Terus ini seperti apa sih Mas model pengerjaannya itu? Kalau pengerjaannya kita itu nanti kan pekerjaan borbel. Jadi kita buat lubang untuk kedalaman 33 meter sama 27 meter. Apa Mas yang perlu diperbaiki itu sebenarnya apa? Yang perlu diperbaiki itu kan untuk penahanan tanah biar tidak terjadi longsor. Karena di tikungan Pak Timo ini udah terlalu miring gitu. Ya memang sudah terlalu. Terus mungkin untuk waktu pengerjaannya itu 2 bulan itu sudah selesai semua atau seperti apa sih? Kalau 2 bulan insya Allah sudah selesai. Berarti berarti setelah 2 bulan itu kita buka tutup jalan. Itu karena masih menunggu ini Mas, karena alat bornya sendiri kan kita kemarin update itu 8 meter kebutuhan mereka akses lahannya. Oh, yang akan dibor itu. Iya, dan jumlah borbelnya itu ada 55 titik. Imbas ditutupnya selatan via Gunung Gumitir ini, jalur pantai utara Banyuwangi Situbondo terjadi penumpukan dan kemacetan horor sepanjang 28 km. Selain itu, jalur Gunung Ijen Banyuwangi Bondowoso juga terdampak kemacetan. Handoko Kusumo, CTV. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar.
PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Mandi. Tekan jaya subuh. Koburi ya. Koburi. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Nang kono ning ngumbuh kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah, pemerintah yang ngeru wis tahe paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tak takon sing nang biro iki. Sampai kadung yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Pak. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80.
Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar.
PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya membuka mata banyak pihak akan pentingnya pembenahan sistem pelayaran di kawasan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau GMFK PPI Banyuwangi pun turut mendorong evaluasi menyeluruh. Ketua GMFK PPI Banyuwangi, Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi menyampaikan sejumlah masukan saat audiensi dengan pihak ASDP Ketapang dan KSOP Tanjung Wangi pada Kamis siang. Pihaknya ingin memastikan apakah sistem yang berjalan saat ini sudah sesuai atau justru perlu di-upgrade, termasuk adakah regulasi yang dilanggar dan siapa yang bertanggung jawab. Ia mengatakan sesuai investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, mengungkap kapal KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam kelebihan muatan hampir 4 kali lipat dari kapasitas. Kapal yang seharusnya hanya mampu mengangkut 138 ton ternyata membawa 538 ton saat tenggelam. Jika seperti ini artinya ada sistem yang tidak jalan dan harus diperbaiki secara menyeluruh, jangan semata-mata menyalahkan nahkoda. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menyebut bahwa tanggung jawab berbagai aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dibebankan kepada nahkoda, termasuk pencatatan data manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang masih simpang siur juga menjadi tanggung jawab nahkoda. Oleh karena itu, Wahyudi menilai perlu evaluasi regulasi agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke satu pihak. Dalam kesempatan itu, GMFK PPI Banyuwangi juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kapal-kapal kecil yang sudah tidak sesuai kapasitas digantikan dengan kapal berukuran lebih besar. Hal ini karena tonase kendaraan barang yang menyeberang di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini banyak yang melebihi 30 ton, sehingga dengan adanya kapal besar bisa mempercepat proses bongkar muat dan mengurangi volume kemacetan yang terjadi saat ini. Tak hanya itu, ia menilai perusahaan pelayaran juga perlu dikontrol lebih ketat. Menurutnya, perusahaan tak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga wajib memenuhi kualifikasi teknis dan memiliki tenaga ahli yang berinteraksi aktif dengan instansi pengawas. Ia pun mendorong pembenahan sistem secara menyeluruh karena ini menyangkut keselamatan jiwa dan keberlangsungan ekosistem pelabuhan yang lebih tertib, sehat, dan manusiawi. Kurang sehat. Akhirnya ada beberapa jawaban bahwa ada satu sistem yang mungkin perlu ada perbaikan. Misalnya adalah Syah Bandar itu punya kewenangan untuk melakukan penerbitan surat perintah berlayar, prosedur berlayar, dan melakukan cross-check terhadap permohonan secara administratif, artinya formal. Nah ini kalau bisa kemudian ditambah dengan bahwa tidak cukup dengan formal karena itu menyangkut kebenaran material, sehingga harus ada kemudian persyaratan bahwa tidak hanya menyetujui dan meng-cross-check secara administratif, tapi kemudian secara material juga kebenaran isi dari dokumen. Itu mungkin dari sistem. Kemudian kalau dari budaya itu masih ada istilahnya petruk katanya begitu di sini yang sangat mengganggu dan mampu mempengaruhi dari kegiatan atau budaya berbisnis yang sehat. Nah nanti ini nggak bisa hanya dibebankan kepada ASDP dan KSOP, ini harus semua pihak harus turun, termasuk
pemerintah daerah, ya Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membangun budaya dalam kegiatan perekonomian di sekitar pelabuhan itu yang sehat. Kerjasama dengan satu dengan yang lain. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSUP Tanjung Wangi, Widodo, juga berharap adanya penambahan kapal berukuran besar. Menurutnya hal ini dapat mengurangi waktu muat. Jika ini dilakukan tentu dapat bisa mempercepat proses bongkar muat dan bisa leasing dan semuanya valid serta menekan resiko penumpukan antrian kendaraan yang terjadi saat ini. Alur laut itu saya kira kan sudah keadaannya di Selat Balu kan banyak kapal kayak gitu, banyaknya loh kapal yang beroperasi 1 hari itu kan benar-benar membutuhkan kehandalan, kesiagapan seorang nakoda dengan banyaknya kapal yang ada di lintas Ketapang Gilimanuk. Jadi yang perlu mungkin bisa seharinya itu ya dinormalkan. Kalau dermaga itu normalnya 4 kapal ya jangan diisi 5 kalau bicara normal. Nah kalau karena ditambah kapal itu untuk penambahan di masing-masing MB itu ya karena untuk urgent kondisi pelabuhan yang lagi macet begini. Jadi yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tadi seperti yang disampaikan dari Pak Ketua, Pak Yudi, intinya bahwa kalau alur ini kalau bisa kapalnya itu sedikit waktu panjang waktu muat, jadi biar bisa lasing, biar semua valid semua, jadi nggak seperti ya memang kan saat ini kan sudah ada jadwalnya dari BPTD, mau nggak mau kalau sampai kita terlambat kita kena dis. Nah, ini juga mempengaruhi psikologi seorang nakoda kapal karena dikejar waktu juga. Nah, kondisi yang ada di pelabuhan penyeberangan. Saat ini ada berapa kapal yang beroperasi, Pak? Handoko Kusumo, CTV. Belasan mahasiswa Universitas Pancamarga di Kabupaten Probolinggo demo ke kampusnya terkait dugaan penahanan ijazah yang dilakukan salah satu oknum dekan. Bahkan dugaan juga ada pungli saat mengambil ijazah. Jalannya demonstrasi sempat diwarnai kericuhan saat mahasiswa merangsek ke dalam kampus. Terkait dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oknum dekan Universitas Pancamarga hingga adanya dugaan pungutan liar saat mahasiswa mengambil ijazah membuat belasan mahasiswa pada Kamis siang menggelar unjuk rasa di depan kampus. Dengan membawa sejumlah poster, mahasiswa secara bergantian berorasi di depan kampus yang salah satu isinya pendidikan bukan barang dagangan dan menuntut agar pelaku penahanan ijazah dan dugaan pungli diusut tuntas. Sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan pihak keamanan kampus saat mahasiswa ingin meringsek masuk ke dalam kampus. Aksi saling dorong dan tarik-menarik terjadi antara kedua belah pihak. Aksi baru mereda saat beberapa alumni mahasiswa yang ijazahnya ditahan bisa mengambil ijazahnya tanpa membayar sepeser pun. Menurut Sunail Rizaldi, salah satu alumni mahasiswa UPM Probolinggo yang lulus tahun 2023 lalu, diharuskan membayar uang sebesar 3 juta untuk mengambil ijazah oleh oknum dekan yang juga dosen pembimbingnya. Sehingga ijazahnya sampai ditahan. Ada unsur-unsur pungli, unsur-unsur sehingga saya mendapatkan ijazah saya harus menyelesaikan secara personal, pribadi dengan dosen terkait. Besarnya sampai berapa itu untuk pengulinya? Dugaan pengulinya itu sampai berapa? Pengulinya setahu saya beda-beda. Kalau untuk saya pribadi itu 3 juta. Padahal untuk semua persyaratan pengambilan ijazah sudah selesai. SPP dan sebagainya. Tidak ada tunggakan. Alasannya apa? Digunakan uang apa? Uang apa? Alasannya masuk ke kantong pribadi sang dosen. Kalau kawan-kawan saya itu satu bimbingan dengan saya terhadap satu pembimbing tersebut, yaitu dosen yang bersangkutan itu ada 4 orang. 4 orang. Juga ditarik yang sama ya, dengan nominal yang sama ya? Nominalnya beda-beda. Beda-beda ya? Kisarannya berapa, Mas? Kalau saya pribadi itu 3 juta. Oke. Yang lain ada yang sampai curhat sampai berapa juta begitu? Ada yang 2 juta, ada yang sampai 4 juta.
Sementara menurut Wakil Rektor 3 Kesiswaan Iskak Eli terkait tuntutan mahasiswa, pihak manajemen kampus akan melakukan penyelidikan melalui Komite Etik Kampus. Pertama itu penahanan ijazah oleh oknum dosen, intinya di situ. Ya, kemudian berkembang adanya dugaan, ya saya katakan dugaan pemerasan atau apa ya istilahnya seperti itu ya. Nah, silakan buat laporan tertulis kepada rektor disertai dengan bukti dan dokumen. Itu. Kalau masalah administrasi akademik itu saya bisa bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan yang lain yang melanggar kode etik, kami punya tim sendiri yang namanya ya tim komisi etik. Itu. Komisi etik nanti itu yang akan menindaklanjuti. Jalannya demonstrasi sendiri dijaga ketat anggota Polres Probolinggo dan anggota Kodim 0820. Usai mendapat penjelasan dari pihak kampus, mahasiswa mengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Farid Walevi, CTV. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark.
Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Hei,
ndi? Teko njai sugi. Komburi ya. Komburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang dhewe iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar.
Menjelang Agustus, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Lumajang meminta masyarakat mendukung dan memahami secara detail fatwa haram suara sound horeg. Kamis siang, MUI Lumajang juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fatwa haram tersebut. Meskipun edaran fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur terhadap suara sound horeg telah dikeluarkan 12 Juli 2025, namun dalam pelaksanaannya suara horeg masih terus digelar meriah di sejumlah wilayah di Lumajang. Tiap gelarannya sound horeg selalu ramai dan telah mengundang antusias halayak luas, sehingga pro kontra fatwa haram tersebut terus terjadi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Lumajang meminta masyarakat patuh dan memahami secara detail fatwa haram sound horeg agar tidak terjadi salah pengertian. MUI Lumajang pun mendukung sepenuhnya fatwa itu dan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih menjelang bulan Agustus. Gelaran suara horeg ramai digelar di lingkungan wilayah setempat. Kami menyatakan bahwa MUI Lumajang mendukung sepenuhnya fatwa MUI tersebut. Ini kami harapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, baik media sosial maupun masyarakat, bahwa sekali lagi MUI Lumajang mendukung sepenuhnya fatwa MUI Provinsi. Sementara itu hingga kini dalam menindaklanjuti fatwa haram itu, pemerintah provinsi belum memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam membuat aturan teknis gelaran sound horeg. Yongki Nugroho, CTV. Pemerintah resmi menutup jalur Gumitir yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Penutupan jalan ini dimulai kemarin pada tanggal 24 Juli hingga nanti. Penutupan total Jalan Gunung Gumitir dilakukan sejak kemarin hingga selama 2 bulan nanti, yakni dari periode 24 Juli hingga 24 September 2025 atau selama 2 bulan ke depan. Penutupan total tersebut berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengendara dari arah Jember yang akan melintas ke Banyuwangi maupun sebaliknya diarahkan melewati di jalur alternatif via Pantura, yakni lewat Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Sementara itu untuk warga Jember yang akan ke wilayah Banyuwangi disarankan untuk melewati jalur utara seperti Kalisat, Sukowono hingga tembus ke Kabupaten Bondowoso lalu masuk ke jalur Pantura. Di sisi lain jalur alternatif roda 2 sebetulnya sudah ada tepatnya di wilayah Dusun Tanah Manis menyusuri jalan perkebunan. Namun jalur ini tidak disarankan lantaran aksesnya dianggap terlalu berbahaya. Di sini kami sudah mempersiapkan dengan teman-teman Satlantas beberapa jalur alternatif. Yang pertama jalur alternatif terutama yang dari Surabaya, kami sudah menyampaikan bahwa yang dari Surabaya langsung menuju Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Tapi bagi kendaraan yang di Jember, kami bagi kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 yang di bawah tonase 15 ton itu bisa melalui Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Tapi bagi kendaraan yang di atas 15 ton itu kami sarankan melalui jalur Lumajang, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Kalau jalur alternatif lainnya tetapi tidak kami sarankan, ada beberapa yaitu yang Bondowoso lewat Ijen itu tidak kami sarankan karena sangat berbahaya juga. Lalu ada jalur roda 2 yang di Tanah Manis itu khusus roda 2 tapi tidak kita sarankan untuk umum, itu disiapkan hanya untuk masyarakat sekitar. Untuk jalur di Tanah Manis karena itu tanah perkebunan, jalur perkebunan, otomatis jalannya sangat sulit dan tanah. Memang dari pihak BPJN kemarin sudah beberapa titik diperbaiki untuk lebih mudah masyarakat untuk mengakses. Tetapi kalau pada malam hari di sana tidak ada penerangan. Sehingga kalau waktu hujan juga di situ sangat licin dan berbahaya. Jadi kami tidak menyarankan bagi masyarakat umum untuk melewati jalur tersebut. Lutfi Kuraman, CTV. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar
kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ganggang. Iya. Ning kono ning ngumbuh kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiyan ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang dino iki. Ya sampe guyon yo. Ciri-ciri iki ndisiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80.
Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumbup kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Sampai kadung yo. Ciri-ciri iki ndisiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Pak. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis
kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang cicire Kang. Lho percaya lari kan. Ilegal iki gile ya. Kadung sing rokok ono cukai niku ono yang warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wangi. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Like Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Like Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Like Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Terjadi kemacetan kendaraan cukup panjang di jalur Pantura Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Kendaraan yang melintas ke arah Banyuwangi terjebak macet total di Jalan Raya Pantura, Hutan Baluran. Seperti inilah antrian panjang kendaraan saat terjebak kemacetan di Jalan Raya Pantura di Kecamatan Banyu Putih, Kamis siang. Kendaraan yang menuju arah Banyuwangi tertahan di Jalan Raya Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran. Kemacetan mengular dialami sejumlah kendaraan berat hingga mobil pribadi yang berjajar rapi di sisi kiri Jalan Raya Pantura. Justru arah timur pada sisi kanan Jalan Raya terpantau sepi kendaraan melintas. Anggota dari Satlantas Polres Situbondo dikerahkan ke lokasi kemacetan Jalan Nasional Pantura Baluran. Anggota lalu lintas memperketat barikade agar kendaraan terjebak macet tidak menerobos. Akibat macet total, sejumlah sopir truk terpaksa tertahan di Jalan Raya Pantura, Situbondo. Mereka berharap antrian penyebaran pelayaran di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi segera teratasi. Kemarin ini? Sejak kemarin? Iya, udah kemarin. Ini informasinya apa sih?
Kok bisa menyebut? Informasinya pelabuhan. Pelabuhan kapalnya kan katanya nggak maksimal. Terus ada yang bilang itu mobil besar kayak tronton itu cuman bisa masuk 4 aja. Dermaga LCM yang kurang kapalnya katanya. Iya. Ini Bapak di sini terjebak macet di sini sampai jam berapa tadi? Tadi mulai sekitar jam 2 pagi, jam 2 sekitar jam segitu. Waduh ya, kalau nggak ada solusi ya gimana ya? Ini kan sebenarnya apa ya, kayak ASDP apa pemerintah itu kan gitu Pak. Kalau nggak ada solusi ya terpaksa kan tidur di sini Pak. Gitu ya. Iya, tidur lagi di sini. Sampai saat ini pukul 10.00 di tanggal 24 Juli 2025 terpantau bisa dilihat dari arah Situbondo menuju arah Banyuwangi terpantau total untuk ekor berada di kilometer 249 ke arah Surabaya. Untuk arus lalin dari arah Banyuwangi menuju arah Situbondo terpantau aman lancar di. Hingga Kamis siang, ekor kepadatan kendaraan di Jalan Raya Baluran dari perbatasan Banyuwangi Situbondo diperkirakan mencapai 10 km. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.